Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sipa Febri Seviani, NIM 23061050. Saya hari ini akan melakukan pemeriksaan GCS dan juga pemeriksaan saraf 12 kranial. Silakan menyaksikan. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan GCS yang terdiri dari 3 pemeriksaan. Ada A untuk mata, V untuk verbal, M untuk motorik. Dengan A itu nilainya 4, verbal itu nilainya 5, motorik itu nilainya 6. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan I untuk mata yang nilainya 4, bisa dikatakan nilainya 4. Maka jika saat saya mendatangi pasien lalu langsung merespon dan membuka mata. Ibu, nah seperti itu berarti sudah dikatakan 4. Nah, jika dikatakan 3, jika saat saya datang untuk menghampiri pasien tidak merespon dan membuka mata langsung, tetapi akan merespon jika saya menyapa pasien. Ibu, ya. Seperti itu yang bisa dikatakan 3. Dan jika dikatakan 2, maka pasien tidak akan merespon saat saya datang dan hanya akan merespon saat ada rangsangan nyeri seperti ini. Bu, Ibu, ya seperti itu, diberikan rangsangan nyeri terlebih dahulu. Lalu dikatakan 1 jika saat saya mendatangi pasien sudah diberikan rangsangan nyeri tetapi tidak merespon. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan verbal. Dikatakan 5 jika pasien bisa menjawab 2 pertanyaan yang saya berikan. Ibu, selamat pagi Ibu. Ibu sekarang tahu nggak ada di mana? Di rumah sakit. Oke, pasien bisa menjawab 2 pertanyaan berarti nilainya 5. Lalu jika misalkan nilainya 4, pasien saya beri 2 pertanyaan, tetapi pasien hanya bisa menjawab 1 pertanyaan seperti ini. Ibu namanya siapa? Saskia. Ibu sudah makan atau belum? Oke, pasien hanya bisa menjawab 1 pertanyaan. Itu berarti nilainya 4. Dan jika dikatakan nilainya 3, maka pasien saat saya memberi pertanyaan, pasien hanya akan menjawab aduh atau sakit seperti ini. Ibu sudah makan atau belum, Bu? Sakit. Sakit. Iya, seperti itu bisa dikatakan 3. Tapi jika dikatakan 2, maka pasien hanya akan merespon seperti mendengkur atau mendengus gitu. Seperti ini. Ibu hari ini sudah makan atau belum, Bu? Seperti itu bisa dikatakan 2. Tetapi jika dikatakan 1, maka pasien tidak akan merespon sama sekali. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan motorik, yaitu ada 6. Dikatakan 6 jika pasien bisa mengikuti arahan atau perintah dari saya. Ibu bisa tangannya dinaikkan sebelah. Oke, itu berarti nilainya 6. Jika nilainya dikatakan 5, pasien hanya akan merespon jika diberi rangsangan nyeri dan tangan sebelah pasien akan menggapai pusat nyerinya. Ibu, coba ya saya kasih rangsangan nyeri. Sakit, Bu? Iya, oke. Berarti itu bisa dikatakan 5. Tapi jika dikatakan 4, pasien jika diberikan rangsangan nyeri, maka tangan sebelahnya hanya akan menyampai di tengah saja, tidak sampai ke rasa pusat nyerinya. Ibu, sakit nggak, Bu? Sakit. Dari sini ya, Bu, ya tangannya. Oke. Itu berarti dikatakan 4. Tetapi jika dikatakan 3, maka pasien saat diberikan rangsangan nyeri akan melakukan fleksi abnormal seperti ini. Oke, seperti itu. Nah, jika dikatakan 2, maka fleksi yang akan dilakukan pasien itu abnormal dan lebih jauh dari tubuh pasien seperti ini. Nah, oke. Nah, jika dikatakan 1 jika pasien tidak bergerak sama sekali. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan saraf nasofaringeal dan vagus, yaitu memasukkan tong spatel ke dalam mulut pasien. Ibu, dibuka Bu mulutnya. Oke, berarti pasien ada refleks untuk muntah. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan saraf facialis. Ibu, coba kesenyum Ibu yang lebar. Oke, sudah. Ibu, dahinya dikerutkan bisa? Oke, bisa. Alisnya diangkat bisa. Oke. Lalu setelahnya Ibu bisa merasakan manis, asam, asin, dan pahit? Masih, Sus. Oke. Selanjutnya
melakukan pemeriksaan saraf trigeminus. Ibu, giginya dirapatkan Ibu, gitu. Lalu mengunyah Bu. Oke, sudah baik ya. Lalu ini saya akan mengecek ya Bu ya, saraf facialis, trigeminus ya. Apakah terasa geli Bu? Oke, baik. Udah. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan saraf optikus, yaitu untuk memeriksa visus dan lapang pandang pasien. Ibu, ikuti arahan saya ya nanti Ibu ya. Yesus. Tutup matanya sebelah Ibu. Yesus sudah. Ya. Ini apa Bu? E F Z Y L V U R V P N R T S F O C L G T R U P N E S R H T O R E G C H B P Ya. F N E C H B S C R Ya. T V H P R U C F N G P T N U E H V C B O S. Ya. Selanjutnya Bu, satu mata yang satunya lagi. E N Z Y L V. Selanjutnya nanti ikuti arah tangan saya Bu ya, sambil tak matanya ditutup sebelah. Pertama. Oke, baik Ibu, satunya Bu. Oke. Ya baik Ibu, sudah. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan saraf olfaktorius yang bertujuan untuk mengecek apakah pasien bisa mencium aroma atau tidak. Ibu, tolong tutup hidungnya satu dan merem dan tutup matanya. Apakah bisa tercium Ibu aromanya? Oke, satunya Bu. Apakah tercium aromanya Bu? Sudah tercium. Selesai. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan saraf oculomotorius, cochlear, dan abdusen untuk melihat apakah pupil bola matanya akan mengecil saat diberikan cahaya dan melihat lapang pandang pasien. Seperti ini. Oke. Ibu, ikuti arah saya Ibu ya. Oke Bu, satunya. Oke Bu, baik, sudah selesai. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan saraf vestibulum cochlearis dengan dua cara, yaitu dengan Weber dan Rina. Hah? Weber. Oh, Weber. Dengan cara Weber dan juga Rina. Ibu, nanti saya akan mendekatkan, jika ada getaran maka kasih tahu saya Bu ya. Oke. Jika ada, berarti sebelah sini Bu. Apakah kedengaran suara Bu? Sebelahnya. Oke. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan saraf aksesorius. Ibu, jika saya berikan tekanan di bahu, Ibu lawan ya Bu ya, di kedua bahu. Oke, berarti adalah tahanan. Selanjutnya di sini sama ya Bu ya, tahan, diberikan perlawanan. Oke, ada sebelahnya Bu. Oke, baik. Setelahnya kita akan memeriksa apakah lidah pasien tremor atau tidak. Ibu julurkan lidahnya Bu. Oke, lidah pasien tidak tremor. Sekian video pemaparan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton.